Selamat datang Sobat Opreker Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada servisan Sony Xperia Docomo XZ ya. Dan ini kasusnya ketika kita colok casan itu dia mengedip seperti ini, muncul logo Sony, kemudian mati lagi, lalu nyala lagi sampai di sini dia mati lagi dan nyala lagi dan seterusnya seperti itu. Kemudian kita cabut dulu kabel casnya, lalu kita coba nyalakan ya, kita tekan tombol powernya dan ini tidak mau menyala juga. Kita sudah berulang-ulang tekan tombol powernya, tidak mau menyala ya. Oke, kemudian kita langsung bongkar saja ya, kita coba lihat ada apakah gerangan. Handphone ini tidak bisa dinyalakan, tidak bisa dicas ya. Kita bisa bongkar dulu. Dan untuk membongkar Sony Docomo XZ ini, di sini kita wajib melepas LCD-nya dulu ya. Jadi kita harus melepas LCD-nya dulu. Ya. Ini wajib, kita harus melepas LCD-nya dulu, oke. Kita kasih ini cairan penghancur lem ya. Jadi cairan semacam penghancur lem seperti itu. Mereknya lupa saya. Jadi teman-teman kalau mau beli di online shop banyak ya. Kita kasih cairan seperti ini agar lemnya ini mudah meleleh, dan kemudian tetap kita harus panasi ya. Kita gunakan blower, kita panasi. Dan untuk setelan blowernya ini bisa kita turunkan ya, kita anget-anget saja, kita atur sendiri saja ya, anget-anget. Dan kalau blowernya ini masih setelan untuk bongkar pasang IC, agak sedikit diangkat saja ya, agak sedikit naik, jadi agak jauhan agar tidak kepanasan ya. Jadi kasus Sony Xperia Docomo yang pernah saya temui, kasus seperti ini, dicas hanya ngedip ke logo Sony kemudian mengulang kembali, terus dinyalakan juga tidak mau menyala ya. Ini biasanya penyakitnya pada baterai ya. Jadi baterainya itu bisa soak atau memang sudah rusak, atau hanya karena kehabisan baterai, drop kosong, mungkin lama tidak dipakai. Jadi kita harus bongkar. Nanti kalau memang kasusnya seperti itu bisa kita tembak dulu baterainya ya, kemudian nanti kita bisa lanjut charging lagi. Oke, ini kita gunakan pick tipis seperti ini, kita gesrek saja pelan-pelan ya. Ini rawan untuk LCD-nya, harganya juga mahal ya, hati-hati. Dan ini sudah terlepas. Jadi kalau kita gunakan cairan penghancur lem kemudian kita panasi, ini cukup mudah. Kita bisa lihat bekas lemnya itu langsung meleleh ya. Fleksibelnya ada di bagian bawah, jangan sampai ketarik. Oke, dan di sini sudah kelihatan penyakitnya. Jadi ini mungkin handphone ini bekas kena benturan atau jatuh ya. Jadi yang saya lihat di sini adalah soket baterainya atau soket konektor baterainya ini terlepas. Ini terlepas ya, karena di sini sudah tidak ada penjepitnya. Biasanya ada semacam plat, semacam kaleng seperti itu untuk penjepit konektor baterainya, tetapi ini tidak ada ya. Jadi sebelumnya juga pernah dibongkar, barangkali tidak dipasang lagi ya. Jadi penyakitnya soket baterainya ini terlepas ya. Oke, kita akan coba pasang. Kita rekatkan konektor baterainya, kemudian kita coba colok casan ya. Ini kayaknya yakin banget itu permasalahannya. Coba apakah muncul persentase baterainya ya, kita tunggu sebentar. Dan kalau ada persentase baterainya berarti normal. Oke ya, sudah muncul persentase baterainya dan ini sudah mantap, sudah bisa mengecas.
Jadi artinya di sini gara-garanya adalah soket baterainya ini terlepas, mungkin bekas kena benturan atau jatuh ya, karena di sini yang saya lihat penjepit baterainya ini sudah hilang. Oke, sekarang kita charging sekian menit. A few moments later. Dan ini kita sudah charging tadi sekian menit dan sudah nambah daya ya, sudah naik ke 28%. Dan ini artinya untuk pengecasan aman ya, sudah nambah daya. Untuk pengecasan aman sudah nambah daya 29%, cepat ya. Jadi ini sudah peak, sudah 30. Jadi sudah peak, permasalahannya baterainya terlepas ya. Jadi kalau baterai itu terlepas ya dinyalakan nggak bisa karena nggak pakai baterai ya, seperti itu. Lalu ketika kita cas juga nggak mau, hanya mengedip, muncul logo Sony, mati lagi, mengedip lagi, seperti itu ya. Ini fleksibelnya biarkan saja, tidak usah kita lepas ya. Lalu untuk langkah selanjutnya, ini sudah selesai, tinggal kita lem ulang. Ini kita bersihkan saja sisa-sisa lemnya ya. Jadi untuk LCD-nya tidak usah kita lepaskan, biarkan seperti ini untuk proses mengelem ulangnya. Kita bersihkan saja. Jadi anggapan saya tadi waktu sebelum kita bongkar itu baterainya rusak atau drop kosong ya. Jadi tadi kalau memang baterainya ini kehabisan, drop kosong, terus dibiarkan beberapa hari, itu biasanya harus kita tembak dulu ya, pakai power supply baterainya, kita tembak sekian menit, kemudian kita lanjut charging. Cuma ini tadi ternyata soket baterainya terlepas. Oke, ini sudah selesai kita bersihkan ya. Sudah selesai kita bersihkan. Kemudian di bagian atas, sebentar, di LCD nya ini juga kita bersihkan ya. Kita lihat ini sisa-sisa lemnya, kita bersihkan saja seperti ini agar nanti ketika kita lem tidak ngeganjel ya. Jadi ini ada ganjelan apa ini, kayak bekas lem ini, kita kerik saja. Kita bersihkan sisa lem yang di LCD ya. Jadi ya ini kita dapat cuan aja ya, hanya membongkar seperti ini saja. Memang risiko membongkarnya ini cukup lumayan ngeri ya, membongkar LCD nya. Kita dapat cuan ini hanya memasang ulang soket baterainya saja. Oke, untuk soket baterainya ini karena penjepitnya ini sudah hilang, kita bisa kasih ganjel apa, sebentar ya. Kita kasih double tip yang ada busanya seperti ini yang agak tebelan, agar apa namanya, fleksibel atau soket baterainya ini bisa tertahan seperti itu ya, tidak mudah lepas. Ini sepertinya kurang tebel, kita tambahin lagi. Jadi jangan terlalu tebel, jangan terlalu tipis ya, kita yang pas saja, karena kalau terlalu tipis tidak mengunci, kalau terlalu tebal nanti akan mendorong baterainya, mendorong apa namanya, LCD-nya. Oke, ini sudah pas. Kemudian kita tinggal lanjut lem ya. Ya, kita lanjut lem seperti ini saja. Kita cari celah, akalin saja, jangan kita lepas LCD-nya, karena untuk melepas LCD-nya ini soketnya agak sedikit ribet untuk tipe Xperia XZ ini ya. Jadi kita akalin seperti ini saja, kita pelan-pelan saja, kita lem samping, atas, kemudian yang sebelah sini. Dan ini sudah selesai ya, sudah fix permasalahannya pada baterai. Jadi soket baterainya terlepas. Jadi gimana handphone mau hidup, mau bisa dicas kalau baterainya tidak terpasang ya. Jadi seperti itu. Oke, seperti ini bisa kita lihat fleksibelnya. Kemudian
Kita tinggal taruh seperti ini, tekan pelan-pelan, kita presisikan. Oh, ini bagian ada semacam stiker di bagian atas itu ya, terlepas. Kita tolongin saja, kita lem biar tidak lepas ya. Jadi kadang-kadang kita dapat kasus yang cuan seperti ini ya, karena anggapan saya tadi di awal sebelum kita bongkar itu ada kerusakan baterai, ataupun mungkin baterainya drop kosong ya, harus kita tembak dulu baterainya baru kita lanjut cas. Oke, kita rapikan. Ini banyak lem yang belepotan, bisa kita gosok-gosok seperti ini, kita bersihkan ya. Jadi sekali lagi, di sini yang kita kerjakan Sony Docomo Xperia XZ. Kasusnya tidak bisa dinyalakan, tidak bisa dicas. Ternyata soket baterainya terlepas ya. Jadi kalau handphone tanpa baterai itu kalau dicas ya seperti itu, hanya ngedip-ngedip saja, ngedip di bagian logo, mati, ngedip lagi, kemudian dinyalakan ya sudah pasti tidak bisa nyala ya, karena baterainya tidak terpasang. Oke, kita colok casan lagi, kita pastikan semuanya masih rapi. Ini ada bercaknya ya, LCD-nya bagian bawah. Oke, tidak masalah, ada bercak sedikit. Oke, masih tetap mengecas, mantap. Kemudian kita nyalakan ya, kita nyalakan, kemudian kita cari gelang karet dulu untuk mengikat sambil kita tunggu. Kita pastikan handphone masuk ke menu, kita tes juga touchscreen-nya ya, touchscreen-nya aman ya. Oke, kita matikan kembali, lanjut kita ikat ya. Dan selesai mengikat, kita bisa diamkan kurang lebih 1 jam. Biasanya lemnya sudah kering, LCD sudah presisi ya. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya, Joko Kendil Smart. Semoga ini bisa bermanfaat, dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.